Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kinanti Cahya. Di video ini aku akan menjelaskan tentang literasi keuangan. Selamat menonton! Oke, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang literasi keuangan dan investasi. Oke, untuk pengawalan, aku akan menjelaskan tentang pengertian umum literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami tentang pengetahuan keuangan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Manurung, literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa literasi keuangan penting untuk anak muda. Nah, di zaman sekarang ini kan lagi gencar banget nih anak muda disuruh belajar cara mengurus keuangan yang baik dan benar. Kenapa sih anak muda disuruh belajar cara mengurus keuangan? Aku akan jelasin. Pemahaman literasi keuangan sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat, karena literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kecakapan seseorang untuk mengaplikasikan pemahaman yang berkaitan tentang konsep dan risiko serta keterampilan untuk menentukan suatu keputusan yang efektif secara finansial untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan, baik individu maupun kehidupan sosial di masyarakat. Oke, selanjutnya, kenapa penting buat anak muda sih? Jadi, remaja sebagai agen pembangun perlu dibekali dengan edukasi keuangan sejak dini. Karena di era yang serba praktis dan digital ini, remaja sangat rentan dengan perilaku konsumtif. Berbagai kemudahan yang dapat diperoleh di era digital saat ini sangat mudah untuk mempengaruhi remaja dalam bertindak tidak rasional dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya saja, kecanduan penggunaan internet dan melakukan pembelian secara online hanya atas dasar keinginan bukan kebutuhan, dan masih banyak perilaku lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sejak dini, karena remaja merupakan masa yang masih dalam fase peralihan, sehingga masih mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang baik ataupun buruk. Selanjutnya, aku akan membagikan tips cara mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, selalu punya rencana keuangan. Yang kedua, sisihkan uang untuk dana darurat, misalkan untuk sakit, liburan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bijak menggunakan kartu kredit. Saran aku sih, gunakan kartu kredit yang limitnya kecil, karena kalau kita tahu limit kartu kredit kita kecil, jadi kita akan stop nih buat belanja-belanja yang nggak terlalu penting. Selanjutnya ada pahami the power of investing, dan yang terakhir, investasikan uang untuk meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya, aku akan beralih ke investasi. Yang pertama akan aku bahas adalah perkembangan investasi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah investasi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Kemudahan dalam berinvestasi menjadi salah satu pemicunya. Modal besar yang kerap menjadi penghalang kini tidak lagi menjadi alasan dalam melakukan investasi. Bahkan, kini semakin banyak instrumen investasi yang dapat dibeli mulai hanya dari 500.000 di HSBC. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat dari tahun 2017 hingga 2018, jumlah investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2017, realisasi investasi tercatat berada di angka 678,8 triliun. Sedangkan di tahun 2018, angka tersebut mengalami sedikit peningkatan menjadi 721,3 triliun atau naik sekitar 4,1%. Peningkatan jumlah investasi juga sudah terlihat di awal tahun 2019. Pada kuartal pertama, BKPM mencatat investasi sudah berada di angka 195,1 triliun. Angka tersebut naik 5,3 dibandingkan realisasi investasi di tahun sebelumnya pada kuartal yang sama, yakni sebesar 185,3 triliun. Selanjutnya, aku akan ngasih juga tips cara berinvestasi. Selanjutnya, aku akan membagikan juga cara berinvestasi yang baik. Yang pertama, ada pilih platform investasi yang tepat. Yang kedua, ada tanamkan mindset yang baik. Ketiga, jangan mengabaikan inflasi. Keempat, membagi modal yang dimiliki. Kelima, pilihlah investasi yang tepat. Keenam, mulai dengan investasi kecil terlebih dahulu. Ketujuh, jangan terlalu berlebihan. Dan delapan, jangan terlalu sering memantau. Oke, kalau kita lihat dari jangka waktunya, investasi kan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada investasi jangka panjang, yang satu lagi ada investasi jangka pendek. Aku akan coba ngejelasin keduanya. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3 sampai 12 bulan
Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekedar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali. Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun, sebagai konsekuensinya, risiko yang ditanggung pun lebih tinggi juga. Itu untuk investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis investasi. Di sini aku akan menjelaskan 4 aja, sebenarnya masih ada banyak, tapi aku ambil yang paling umum. Yang pertama, ada deposito. Untuk kelebihannya, suku bunga deposito itu lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Untuk kekurangannya, uang yang diinvestasikan tidak bisa diambil sewaktu-waktu layaknya tabungan biasa. Yang kedua, ada emas. Untuk kelebihannya sendiri, risiko investasi emas itu lebih kecil dan nilainya juga cenderung lebih stabil. Yang ketiga, ada properti. Untuk kelebihannya, nilainya mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Kekurangannya, aset yang didapat rusak oleh waktu. Yang keempat, ada saham. Untuk kelebihannya, presentasi kepemilikannya itu sangat tinggi. Untuk kekurangannya, memiliki resiko yang sangat tinggi juga. Oke, sekian penjelasan aku tentang literasi keuangan dan investasi. Semoga bisa membantu pertanyaan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.